pertama Korintus, pasal 1. Saudara-saudara jemaat Allah di Korintus, saudara sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi umat-Nya karena saudara milik Kristus Yesus. Bersama-sama semua orang di mana saja yang menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita juga. Saya, Paulus, dan saudara kita Sostenes, mengharap semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberi berkat dan sejahtera kepadamu. Saya menulis surat ini sebagai Rasul Kristus Yesus yang diangkat oleh Allah sendiri dan atas kehendak-Nya juga. Saya selalu berterima kasih kepada Allah mengenai kalian, sebab kalian sudah menerima rahmat dari Allah melalui Kristus Yesus. Karena kalian sudah menjadi milik Kristus, maka hidupmu kaya dalam segala hal. Pengetahuanmu tentang segala sesuatu sangat dalam, dan kalian pandai mengajar pengetahuan itu. Itu menunjukkan bahwa berita tentang Kristus sudah begitu meresap ke dalam hatimu, sehingga kalian tidak kekurangan satu berkat pun, sementara kalian menunggu Tuhan kita Yesus Kristus datang dan dilihat oleh semua orang. Kristus sendiri akan menjamin kalian sampai pada akhirnya, supaya pada waktu Ia datang kembali, kalian didapati tanpa celah. Allah dapat dipercayai sepenuhnya, Ialah Allah yang sudah memanggil kalian untuk menjadi satu dengan anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara, atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta supaya kalian semua seia sekata, supaya jangan ada perpecahan di antaramu. Hendaklah kalian bersatu, sehati dan sepikir. Sebab orang-orang dari keluarga Klu melaporkan kepada saya bahwa ada pertengkaran di antaramu. Yang saya maksudkan ialah bahwa di antaramu ada yang berkata, saya ikut Paulus, ada juga yang berkata saya ikut Apolos, yang lain berkata saya ikut Petrus, sedangkan yang lain lagi berkata saya ikut Kristus. Masakan Kristus terbagi-bagi? Paulus tidak mati disalib untukmu. Kalian pun tidak dibaptis untuk menjadi pengikut-pengikut Paulus, bukan? Syukurlah saya tidak membaptis seorang pun dari antaramu selain Krispus dan Gaius. Jangan sampai seorang pun berkata bahwa saya sudah membaptis dia untuk menjadi pengikut saya. Oh iya, Stefanus dan keluarganya, memang saya yang membaptis mereka. Tetapi selain dari itu, seingat saya, tidak ada lagi orang lain yang saya baptis. Kristus mengutus saya bukan untuk membaptis orang, melainkan untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Dan itu pun harus saya lakukan tanpa memakai kepandaian berbicara secara manusia, agar kuasa dari kematian Kristus pada salib tidak menjadi sia-sia. Sebab bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasa-Nya. Sebab dalam Alkitab Allah berkata, kebijaksanaan orang arif akan kukacaukan, dan pengertian orang-orang berilmu akan kulenyapkan. Nah, apa gunanya orang-orang arif itu? Apa gunanya mereka yang berilmu? Apa gunanya ahli-ahli pikir dunia ini? Allah sudah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dunia ini adalah omong kosong belaka. Karena bagaimanapun pandainya manusia, ia tidak dapat mengenal Allah melalui kepandaiannya sendiri. Tetapi justru karena Allah bijaksana, maka ia berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui berita yang kami wartakan yang dianggap omong kosong oleh dunia. Orang Yahudi menuntut keajaiban sebagai bukti, dan orang Yunani mementingkan kebijaksanaan dunia ini. Tetapi kita ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi dan dianggap omong kosong oleh orang-orang bukan Yahudi. Dan orang bukan Yahudi menganggap itu suatu kebodohan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah,
baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasa dan kebijaksanaannya. Sebab yang nampaknya bodoh pada Allah adalah lebih bijaksana daripada kebijaksanaan manusia, dan yang nampaknya lemah pada Allah adalah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Saudara-saudara, coba ingat bagaimana keadaanmu pada waktu Allah memanggil kalian. Cuma sedikit saja dari antaramu yang bijaksana atau berkuasa atau berkedudukan tinggi menurut pandangan manusia. Sebab memang Allah sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini supaya orang-orang pandai menjadi malu. Dan Allah memilih juga yang dianggap lemah oleh dunia ini supaya orang-orang yang gagah perkasa menjadi malu. Allah memilih yang dianggap rendah, hina, dan malah yang dianggap tidak berarti oleh dunia ini, supaya Allah menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat menyombongkan diri di hadapan Allah. Allah sendirilah yang membuat sehingga saudara bersatu dengan Kristus Yesus. Melalui Kristus kita dijadikan bijaksana, dan melalui Dia juga Allah membuat kita berbaik kembali dengan dirinya, menjadikan kita umatnya yang khusus, dan membebaskan kita. Jadi seperti yang tertulis dalam Alkitab, orang yang mau berbangga-bangga harus berbangga atas apa yang dilakukan Tuhan.